Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Sampai berjumpa pada pembelajaran matematika bersama saya Oom Romsih, guru matematika di SMP Negeri 14 Kota Serang. Pada kesempatan ini saya akan jelaskan tentang bagaimana cara menentukan akar-akar atau penyelesaian dari suatu persamaan kuadrat dengan cara melengkapkan kuadrat sempurna. Tujuan pembelajaran yang dilaksanakan adalah supaya siswa dapat menentukan penyelesaian dari persamaan kuadrat. Ada beberapa langkah yang dapat kita tempuh di dalam menentukan penyelesaian persamaan kuadrat. Di sini ada 7 langkah. Akan saya jelaskan, akan saya aplikasikan langkah-langkah ini ke dalam penyelesaian soal. Mari kita simak beberapa soal dan cara penyelesaiannya menggunakan langkah atau tahapan dari melengkapkan kuadrat sempurna. Contoh yang pertama, ada suatu permasalahan, tentukan penyelesaian dari persamaan x kuadrat plus 6x plus 8 sama dengan 0 dengan cara melengkapkan kuadrat sempurna. Langkah pertama tentunya kita tulis kembali persamaan kuadratnya. Berikutnya kita pindahkan konstanta, dalam hal ini plus 8 yang tadinya di ruas kiri kita pindahkan ke ruas kanan. Sehingga yang tadinya plus 8 di ruas kiri setelah kita pindah ke ruas kanan menjadi min 8. Langkah selanjutnya, tambahkan kedua ruas dengan kuadrat dari setengah kali nilai B-nya atau koefisien dari X-nya. Dalam hal ini kita lihat koefisien dari X-nya adalah 6, berarti kita tambahkan kedua ruas dengan kuadrat dari setengah kali 6. Ini kita lihat keduanya ditambah dengan setengah kali 6 dikuadratkan. Setengah kali 6 itu adalah 3 di sini, sehingga kedua ruas kita tambahkan dengan 3 kuadrat. Perhatikan x kuadrat dan 3 kuadrat. Di sini diberi tanda merah. Maksudnya adalah untuk memberi penekanan bahwa bentuk ini akan kita ubah ke dalam bentuk kuadrat sempurna. Caranya cukup kita tuliskan dalam kuadrat sempurna itu adalah x dan plus 3-nya. Ya, di sini kita lihat di dalam kurung adalah x plus 3 kuadrat. Ini adalah bentuk kuadrat sempurna dari x kuadrat plus 6x plus 3 kuadrat. Langkah selanjutnya, kita hitung yang ada di ruas kanan. Ya, jadi di sini ruas kiri tetap, ruas kanan kita hitung. Min 8 ditambah 9, hasilnya adalah 1. Langkah selanjutnya, ini kuadrat. Kita akan hilangkan kuadratnya. Caranya, hilangkan kuadrat yang ada di ruas kiri, kemudian tambahkan akar pada unsur yang ada di ruas kanan. Kita lihat, kita bandingkan ya. Di sini kuadratnya hilang, tapi di ruas kanannya kita tambahkan akar. Sehingga berubah menjadi x plus 3 sama dengan akar 1. Langkah selanjutnya, ruas kiri tetap x plus 3 sama dengan akar 1 adalah hasilnya plus minus 1. Berikutnya, perhatikan di sini, kita akan mencari nilai x. Kita akan mencari nilai x. Maka yang plus 3 yang tadinya berada di ruas kiri, ini kita pindah ke kanan. Tadinya plus 3,
setelah dipindah ke kanan menjadi min 3. Sehingga yang di ruas kanan tadinya hanya plus minus 1, di langkah ini atau di tahap ini berubah menjadi min 3 plus minus 1. Nah, tanda plus minus menunjukkan bahwa ada dua nilai X. Sehingga akan kita lihat satu per satu. Untuk X1 kita ambil yang tanda plus. Berarti min 3 plus 1 sama dengan min 2. Dan untuk X2 kita ambil yang minus. Min 3 minus 1 adalah min 4. Sehingga penyelesaian dari persamaan X kuadrat plus 6X plus 8 sama dengan 0 adalah min 2 dan min 4. Contoh yang kedua. X kuadrat min 3X min 10 sama dengan 0. Sama seperti tadi, pindahkan ya, min 10 ke ruas kanan, berarti menjadi plus 10. Kemudian tambahkan kedua ruas dengan kuadrat dari setengah kali min 3. Karena di sini B-nya adalah min 3. Ini, tambahkan kedua ruas ya, ruas kiri dan ruas kanan kita tambahkan dengan setengah kali min 3 dikuadratkan. Setengah kali min 3 adalah min 3 per 2. Sehingga ini berubah menjadi min 3 per 2 kuadrat. Ini juga berubah menjadi min 3 per 2 kuadrat. Rubah ruas kiri ini menjadi kuadrat sempurna. Kita ambil di sini X-nya dan min 3 per 2-nya. Ya, jadi di dalam kurung kita tuliskan X min 3 per 2 yang warna biru ini. Kuadrat sama dengan 10. Ini min dikuadratkan plus 3 kuadrat adalah 9, 2 kuadrat adalah 4. Langkah selanjutnya, ruas kiri tetap, kita hitung ruas kanan. 10 ini bilangan bulat, 9 per 4 ini bilangan pecahan. Untuk menjumlahkannya, kita akan ubah bilangan bulat ini menjadi pecahan supaya penyebutnya sama. Sehingga kita kalikan 10 kali 4, 40. Akibatnya nilai 10 ini kita ubah menjadi 40 per 4. Tujuannya supaya penyebutnya sama. Jika penyebutnya sudah sama, maka tinggal kita jumlahkan pembilangnya. Ya, kita lihat di sini, ruas kiri tetap, di ruas kanan kita jumlahkan 40 tambah 9 adalah 49 per 4. Kuadratnya kita hilangkan, kemudian ruas kanannya tambahkan akar. Sehingga untuk langkah selanjutnya, ruas kiri tetap, akar 49 per 4 adalah plus minus 7 per 2. Sehingga X sama dengan, nah seperti tadi, konstanta yang ada di ruas kiri ini kita pindah ke ruas kanan. Karena tadinya min 3 per 2, kita tambah menjadi plus 3 per 2. Sehingga di ruas kanan yang tadinya hanya plus minus 7 per 2, menjadi 3 per 2 plus minus 7 per 2. Ada dua nilai X, kita ambil X satunya yang plus, berarti 3 per 2 plus 7 per 2, karena penyebutnya sudah sama. 3 tambah 7 adalah 10, 10 per 2 adalah 5. X2-nya 3 per 2, kita ambil yang min, ya, min 7 per 2. 3 kurangi 7 adalah min 4 per 2. Min 4 per 2 adalah min 2. Sehingga penyelesaiannya adalah 5 dan min 2. Contoh yang ketiga. Nah, ini kita lihat. 2x kuadrat plus 5x min 3 sama dengan 0. A-nya tidak sama dengan 1. Maka langkah pertama, kita bagi ya. Kita bagi unsur-unsur dari persamaan kuadrat ini dengan nilai A-nya. Sehingga setiap suku ini kita bagi dengan 2 karena A-nya adalah 2. Akibatnya
Persamaan kuadrat ini berubah menjadi X kuadrat plus 5/2X min 3/2. Selanjutnya sama seperti tadi, pindahkan konstantanya min 3/2, kita tambahkan ke ruas kanan. Kemudian kedua ruas kita tambah dengan kuadrat dari setengah kali 5/2. Ini 5/2 B-nya, berarti setengah kali 5/2 dikuadratkan. Ini kedua ruas. Ya, ruas kiri dan ruas kanan kita tambah dengan kuadrat dari setengah kali 5/2. Setengah kali 5/2 adalah 5/4. Berarti ini menjadi 5/4 kuadrat, yang di ruas kanan juga sama. 5/4 kuadrat. Bentuk yang ada di ruas kiri kita ubah menjadi kuadrat sempurna. Diwarnai biru ini berarti apa? X plus 5/4 kuadrat sama dengan 3/2 ditambah 5 kuadrat 25, 4 kuadrat 16. Ini X plus 5/4 kuadrat sama dengan, nah ini 3/2 kenapa menjadi 24/16? Ini adalah pecahan yang senilai. Kenapa dirubah menjadi 24/16? Supaya penyebutnya sama. Sementara di sini kan penyebutnya 16. Berarti harus dikali berapa supaya 16? Dikali 8. Maka pembilang dan penyebut kita kali 8. 3 kali 8, 24. 2 kali 8, 16. Langkah selanjutnya, ruas kiri tetap. Ruas kanan kita jumlahkan, hasilnya adalah 49/16. Di sini masih ada kuadrat. Langkah selanjutnya kuadratnya kita hilangkan. Dan yang ruas kanan tambahkan tanda akar. Akar dari 49/16 adalah plus minus. Akar dari 49, 7. Akar dari 16 adalah 4. Selanjutnya, nah, 5/4 plus 5/4. Kita pindah ke ruas kanan menjadi minus 5/4 plus minus 7/4. Ada dua nilai X. Untuk X1 kita ambil yang plus. Berarti min 5/4 plus 7/4. Min 5 tambah 7 adalah 2. 2/4. Kalau kita sederhanakan nilainya setengah. Untuk yang kedua kita ambil yang minus. Minus 5/4 min 7/4. Min 5/4 min 7/4 adalah min 12/4 sama dengan min 3. Sehingga penyelesaian dari 2x kuadrat plus 5x min 3 sama dengan 0 adalah setengah dan min 3. Oke, demikianlah penjelasan tentang bagaimana cara menentukan penyelesaian atau akar-akar dari persamaan kuadrat dengan cara melengkapkan kuadrat sempurna. Semoga bermanfaat. Tetap belajar matematika. Ingat, belajar matematika itu asik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.